Lu pernah terpikir enggak sih 5 sampai 10 tahun dari sekarang lu duduk sendirian sambil mikir, kenapa dulu gua nggak mulai ini lebih cepet? Gua serius. Penyesalan itu datangnya belakangan dan rasanya berat banget. Dan yang lebih parah, banyak orang yang baru sadar setelah semuanya itu telat. Gua sekarang umur hampir 30 tahun. Gua juga masih berjuang, masih jauh dari kata sukses. Tapi ada beberapa hal yang gua rasa, andai gua tahu ini dari dulu, mungkin jalan gua bakalan jauh lebih gampang. Jadi, gua pengen cerita, siapa tahu ini bisa jadi langkah awal lu supaya enggak ngulangin kesalahan yang sama seperti gua. Dulu gue pikir hidup tuh simple, sekolah, lulus, kerja, terus sukses gitu. Tapi kenyataannya cari kerja itu susah. Mau usaha sendiri, skill enggak ada. Mau maju bingung mulainya dari mana. Akhirnya hidup gue itu tuh terasa berjalan begitu saja sementara waktu terus berlalu. Dan di situ gue mulai sadar ternyata ada beberapa kesalahan yang bikin gue akhirnya kejebak. Dulu gue jalanin hari-hari kayak lagi nonton film yang sama berulang kali. Alarm berdering, gue bangun setengah sadar, bikin kopi, lalu berangkat ke kampus. Sepulangnya, langsung rebahan, buka media sosial, scrolling tanpa arah. Weekend pun sama aja rebahan, streaming, kadang nongkrong, lalu kembali ke rutinitas Senin pagi. Satu pertanyaan, kenapa kita sukanya autopilot? Ya karena terasa aman, nggak perlu mikir banyak, tinggal ikut jalur arus. Tapi di balik kenyamanan itu, ada kehampaan yang terus tumbuh. Tanpa sadar, semangat kita meredup, gairah hilang, sampai akhirnya kita lupa kalau dulu kita punya mimpi besar. Gua ingat suatu malam, gua duduk di teras rumah, dan saat itu gua tanya ke diri sendiri, apa tujuan gua sebenarnya? Jawabannya samar, dan itu membuat gua sadar kalau gua udah terlalu lama hidup tanpa arah. Rutinitas autopilot itu ibarat makanan hambar, aman, tapi bikin bosan. Kita butuh bumbu baru, tantangan baru, pembelajaran, dan perubahan dalam hidup. Kalau terus-terusan di zona nyaman, kita cuma akan jadi penonton hidup orang. Jadi kenapa kita nggak ambil alih kemudi, atur arah kemana kita mau pergi? Banyak orang bilang dari muda harus investasi. Gue coba. Nabung, reksadana, saham, walaupun modal cuma 1 juta. Awalnya gue seneng lihat angka di portofolio naik dikit-dikit. Tapi lama-lama gue mikir, ini worth it nggak sih? Profit 10% dari 1 juta cuma 100.000. Dari situ gue menyadari bahwa selagi pemasukan gue masih kecil, investasi seperti itu tidak berdampak signifikan di hidup gue. Dan ada investasi lain yang jauh lebih powerful, yaitu investasi ke diri sendiri. Investasi finansial bisa tumbuh, tapi terbatas pada modal uang. Sementara investasi ke skill, pengetahuan, dan pengalaman bisa membawa dampak berlipat-lipat. Gua ambil contoh, kursus menulis copywriting berbayar 1 jutaan. Sekali bayar, skill gua berkembang. Dalam beberapa bulan, gua dapat job nulis artikel yang bayarannya berkali lipat. Modal awal terbayar, skillnya pun jadi aset seumur hidup. Skill itu seperti benih, kita tanam sekali dan berbuah terus-menerus. Kalau kita fokus beli reksadana tapi nggak upgrade skill, kita cuma memelihara tabungan. Tanpa skill, peluang buat menghasilkan jauh lebih besar jadi tertutup. Jadi lessonnya jelas. Sebelum sibuk atur angka di laporan investasi, alokasikan dulu waktu dan dana buat upgrade diri, kursus, baca buku, seminar, dan networking. Investasi diri itu butuh keberanian keluar dari zona nyaman. Dulu gue takut bayar kursus mahal, takut ilmu yang didapat nggak sesuai ekspektasi, takut nggak balik modal. Pikiran itu bikin gue ragu berputar-putar di keraguan. Suatu hari gue scroll media sosial dan nemu testimoni seseorang. Dulu gue ragu bayar mahal, tapi itu keputusan terbaik dalam hidup gue. Kata-kata itu mengusik. Gue pikir, kalau dia bisa, kenapa gue nggak? Akhirnya gue putuskan daftar 1 kursus desain digital. Malam pertama belajar rasanya menegangkan, jantung berdegup cepat, tangan jempol gemetar. Tapi begitu materi pertama disajikan dan gue praktek, ada sensasi berbeda. Perasaan bangga karena berhasil membuat sesuatu yang sebelumnya mustahil. Itu seperti pintu pertama yang terbuka, memberi gue energi untuk terus maju. Sejak itu, gue selalu coba satu hal baru tiap periode. Kursus desain grafis, workshop public speaking, atau seminar bisnis digital. Setiap proses belajar itu perjalanan emosional. Ada rasa gugup, frustrasi, tapi juga kebahagiaan saat berhasil melewatinya. Jika kita takut kehilangan uang atau waktu, kita kehilangan kesempatan terbesar untuk berkembang. Saat pertama kali gue share hasil desain di grup sosial media, ada komentar pedas. Tata letaknya berantakan, warnanya terlalu mencolok. Jujur, gue sempet sakit hati. Gue sempat berpikir, udah susah-susah belajar, malah
dihujat. Tapi setelah gue tenang, gue ingat satu prinsip. Kritik itu bukan musuh, melainkan guru gratis. Dari kritik itulah kita tahu kelemahan kita. Gue merevisi desain sesuai saran, dan ternyata hasilnya jauh lebih baik, lebih bersih, lebih profesional. Klien pertama gue pun datang setelah itu. Sejak saat itu, gue menanti kritik dengan rasa antusias. Setiap komentar, baik yang manis maupun yang pedas, gue catat dan perbaiki. Lambat laun, skill gue meningkat jauh lebih cepat daripada belajar sendiri tanpa feedback. Percaya deh, orang yang paling cepat berkembang bukan yang paling pinter atau paling berbakat, tapi yang paling cepat belajar dari kesalahan. Kritik adalah cermin, saat kita bersedia memandangnya, kita bisa memperbaiki diri dan jadi versi terbaik. Dulu gue pernah nongkrong di kelompok yang hobinya mengeluh gaji segini doang. Wah, nanti kalau mapan baru gue mulai. Awalnya gue senyum-senyum aja, merasa beda. Namun lama-lama pikiran gue ketularan juga, ikut malas, ikut takut untuk mencoba. Sampai akhirnya gue memutuskan cabut dari lingkungan itu dan bergabung dengan komunitas freelancer yang penuh energi. Di sana, setiap ide yang dilempar dibahas bareng, yang ahli ngasih masukan, yang punya koneksi tawarkan peluang. Lingkungan itu ibarat magnet, dia bisa menarik kita ke bawah atau mengangkat kita ke atas. Kalau sekarang lu merasa stuck karena orang di sekitar cuma bisa ngeluh, itu sinyal bahwa lu butuh move on. Cari teman baru, ikut grup yang punya visi serupa, atau bangun komunitas kecil yang saling memotivasi. Investasi terbesar nggak cuma soal kursus atau buku mahal, tapi juga soal dengan siapa kita menghabiskan waktu. Pilihlah lingkungan yang mendukung impian lu, bukan yang menekan semangat lu. Kadang kita salah kaprah, mikir perubahan besar harus diawali dengan keputusan yang spektakuler, seperti resign mendadak, buka usaha gede, atau investasi puluhan juta. Padahal sebenarnya perubahan nyata justru lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Coba lakukan ini setiap hari. 1. Dengarkan satu video inspiratif. Pilih durasi 10-15 menit dan catat satu hal yang bisa kamu praktikkan. 2. Tulis refleksi harian. Luangkan 5 menit sebelum tidur untuk menulis satu hal yang kamu pelajari hari ini. 3. Bangun koneksi baru, jangan malu berkenalan dengan orang baru dan upgrade circle pertemananmu. 4. Latih satu micro skill. Misalnya desain sederhana, rekam video singkat, atau menulis satu paragraf. Dalam sebulan kamu bisa punya 30 masukan dari video motivasi, 30 catatan refleksi, 30 koneksi baru, dan 30 skill baru yang terus berkembang. Langkah-langkah kecil ini membangun kebiasaan belajar, memperluas wawasan, dan memperkuat jaringanmu. Ingat, progres besar terlahir dari rangkaian tindakan sederhana yang dilakukan konsisten. Mulailah hari ini, bereksperimenlah tanpa takut gagal, dan rasakan progres nyata dalam hidup. Sekarang coba bayangin, 5 tahun lagi lu lagi duduk santai di teras rumah dengan secangkir kopi di tangan dan lu menatap ke belakang. Apa yang lu rasain? Mungkin lu bakal ngerasa pahit, nyesel karena nggak pernah nyoba. Atau justru lu bakal senyum sambil bilang, makasih ya diri gue yang dulu udah mau mulai walaupun itu capek dan berat. Gua ngerti kok, kita semua punya ketakutan untuk memulai. Tapi cuma satu hal yang lebih menakutkan, yaitu nyesel karena nggak pernah berani ambil langkah pertama untuk berubah. Nggak usah nunggu sempurna buat mulai. Mulai aja sekarang dari hal paling kecil, satu kalimat, satu ide, satu obrolan. Karena dari situlah semua perubahan gede dimulai. Ingat, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling berani bertahan dan terus berkembang. Lu bisa jadi versi terbaik dari diri lu, asal berani ambil langkah pertama. Makasih udah nonton sampai akhir. Kalau video ini nyentuh lu, bagikan ke satu teman yang juga lagi butuh semangat. Karena saat kita saling mendukung, kita akan tumbuh lebih cepat.